Hello guys, kembali lagi bersama saya Asrina Silalahi dengan NIM 2033020 jurusan komputerisasi akuntansi, dan bersama dengan teman kelompok saya Elsa Simatupang dengan NIM 2033049 jurusan komputerisasi akuntansi. Oke guys, di sini kami akan membuat dan menjelaskan bagaimana cara input transaksi jurnal umum ke dalam Mayop untuk memenuhi tugas akhir semester kami, yaitu mata kuliah Mayop dengan dosen kami Bang Samuel Daci. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Elsa Simatupang. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara input transaksi jurnal umum ke dalam Mayop. Bagaimana caranya? Langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan perusahaannya. Kita dapat melihat informasinya di bagian komponen informasi. Di sini saya sudah membuat nama perusahaannya, yaitu CV ABC dengan conversion month April tahun 2021 dan last month-nya bulan Desember. Sebelumnya saya juga sudah menyediakan nama-nama akun yang akan kita gunakan nanti untuk mengerjakan transaksinya ya teman-teman. Ini adalah akun-akun yang akan kita gunakan nanti. Saya juga sudah menyiapkan contoh transaksi jurnal umum yang akan kita kerjakan, yaitu pada tanggal 2 bulan 4 tahun 2021 pemilik perusahaan menginvestasikan 50 juta ke kas perusahaan. Bagaimana cara membuatnya cara membuat transaksi ini ke dalam jurnal umum di dalam Mayop? Langsung saja kita lihat caranya ya guys. Mari kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian Command Center kita klik Accounts, lalu pada bagian bawah kita klik Record Journal Entry. Nah, pada bagian General Journal ini akan menandakan nomor transaksi yang akan kita kerjakan, dan pada bagian Date kita masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 2 bulan 4 tahun 2021. Pada bagian memo kita dapat mengisinya dengan investasi pemilik. Pada bagian account number kita cari nomor akun modal. Kita klik modal, lalu kita klik use account. Nah teman-teman, pada bagian debit kita masukkan nominal dari transaksi tersebut, yaitu sebesar 50 juta. Maaf ya, sebesar 50 juta. Oke. Lalu pada bagian kas kita klik kas, lalu kita klik use account. Pada bagian kredit kita klik kita masukkan jumlah nominalnya. Nah, pada bagian out of balance-nya pastikan nilainya adalah 0. Artinya pada bagian debit, jumlah antara debit dan kredit itu sudah sama atau seimbang, atau sering disebut dengan balance. Untuk memeriksa apakah jurnal yang kita kerjakan ini sudah benar atau tidak, kita dapat melihatnya dengan mengklik Ctrl R. Nah, kita dapat melihatnya di sini. Jika sudah benar, kita klik tombol OK. Lalu kita klik Record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 4 bulan 4 tahun 2021, dibayar gaji pegawai bulan Desember tahun 2020 sebesar 10 juta rupiah. Kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian Date kita ganti tanggal menjadi tanggal 4 bulan 4 tahun 2021. Di bagian memonya teman-teman, kita dapat mengisinya dengan
membayar gaji pegawai. Oke. Pada bagian account numbernya kita cari nomor akun beban gaji. Ya, kita klik beban gaji, lalu kita klik use account. Pada bagian debit kita masukkan jumlahnya, yaitu sebesar 10 juta. Oke. Lalu kita cari nomor akun kas, lalu kita klik use account. Pada bagian kredit kita masukkan nominalnya, yaitu sebesar 10 juta, dan pastikan jumlah out balance-nya bernilai 0. Lalu kita cek apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita klik tombol OK. Lalu kita klik record. Seterusnya kita masuk ke jurnal berikutnya. Pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2021 dibeli perlengkapan dagang sebesar 4 juta menggunakan kas kecil. Nah, kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian date kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 7 bulan 4 tahun 2021. Pada bagian memo kita masukkan membeli perlengkapan. Lalu pada bagian account numbernya kita cari perlengkapan, lalu kita klik use account. Lalu pada bagian debit kita masukkan jumlah nominalnya, yaitu sebesar 4 juta. Lalu kita cari nomor akun kas kecil. Kita klik kas kecil, lalu kita klik use account. Lalu pada bagian kredit kita masukkan jumlahnya dan pastikan out balance-nya bernilai 0. Selanjutnya kita klik record. Lalu kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 14 bulan 4 tahun 2021 diterima bunga bank dari rekening BRI sebesar 500.000. Kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian date kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 14 bulan 4 tahun 2021. Pada bagian memo kita masukkan pendapatan bunga. Lalu kita pada bagian account number kita cari nomor akun pendapatan bunga. Kita klik pendapatan bunga, lalu kita klik use account. Lalu pada bagian debit kita masukkan angkanya, yaitu sebesar 500.000. Oke. Lalu pada bagian kas kita klik bagian kas, lalu kita klik use account. Lalu kita masukkan jumlah nominalnya di bagian kredit dan kita pastikan out of balance-nya bernilai 0, yang seperti saya sampaikan tadi, yang artinya bahwa debit dan kredit itu sudah balance. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 20 bulan pada tanggal 17 bulan 4 tahun 2021 dibayar sewa gedung. Kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian date kita ganti tanggal menjadi tanggal 17 bulan 4 tahun 2021.
Oke, pada bagian D kita masukkan tanggal 27 bulan 4 tahun 2021 dengan memo membayar sewa gedung. Oke. Pada bagian account number kita cari nomor akun beban sewa. Kita klik beban sewa, lalu kita klik use account. Lalu pada bagi selanjutnya kita cari nomor akun kas. Kita klik kas, lalu kita klik use account. Pada bagian debit pada bagian kredit kita masukkan angkanya sebesar 1.500.000 ya teman-teman. 1.500.000. Beban sewa juga di bagian debit kita masukkan jumlah nominalnya dan kita pastikan out of balance-nya bernilai 0. Kalau sudah, kita klik record. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 20 bulan 4 tahun 2021 dibeli kendaraan roda 2 untuk operasional perusahaan sebesar 15 juta rupiah secara tunai. Nah, kita masuk ke dalam mayapnya. Pada bagian date kita ganti tanggal menjadi tanggal 20 ya teman-teman. Pada bagian memo kita dapat membuatnya, yaitu membeli kendaraan. Oke. Pada bagian account number kita cari nomor akun kendaraan. Kita klik kendaraan, lalu kita klik use account. Pada bagian debit kita masukkan jumlahnya. Kita masukkan jumlah nominalnya, yaitu sebesar 15 juta. Lalu kita cari nomor akun kas. Kita klik kas, lalu kita klik use account. Nah, pada bagian kredit kita masukkan jumlah nominalnya. Lalu kita pastikan bahwa out of balance-nya itu sudah bernilai 0 ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik record. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 23 bulan 4 tahun 2021 dibayar rekening listrik bulan April sebesar 350.000. Kita masuk ke dalam mayop. Bagian date kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 23 bulan 4 tahun 2021. Di bagian memo kita dapat menulis pembayaran listrik. Oke. Lalu pada bagian account number-nya dapat kita carikan nomor akun beban listrik. Kita klik beban listrik, lalu kita klik use account. Pada bagian debit kita masukkan jumlah nominalnya, yaitu sebesar 350.000. Oke. Lalu pada bagi selanjutnya kita cari nomor akun kas, lalu kita klik use account. Dan selanjutnya kita masukkan nominalnya ke bagian kredit. Dan kita pastikan bahwa out of balance-nya bernilai 0. Kalau sudah, kita klik record. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 29 bulan 4 tahun 2021 dibayar beban lain-lain sebesar 1.200.000. Kita masuk ke dalam mayop. Pada bagian date kita ganti menjadi tanggal 29 bulan 4 tahun 2021. Di bagian memonya
dapat kita tuliskan pembayaran lain-lain ya teman-teman. Oke. Lalu di bagian account number-nya kita cari nomor akun beban lain-lain. Oke, kita klik beban lain-lain, lalu kita klik use account. Dan di bagian debit kita masukkan jumlah nominalnya, yaitu sebesar 1.200.000. Oke. Lalu nomor akun selanjutnya yaitu kas. Kita klik kas, lalu kita klik use account. Dan di bagian kredit kita masukkan jumlah nominalnya. Dan pastikan bahwa out of balance-nya bernilai 0. Kita dapat memeriksanya tadi seperti yang tadi, kita klik Ctrl R. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa bahwa beban lain-lain dengan kas itu sudah berjumlah sama atau balance. Kalau sudah benar, kita klik tombol OK. Lalu kita klik record. Lalu kita lihat apakah masih ada transaksi yang akan kita kerjakan. Kalau sudah selesai, kita dapat melihat hasil dari kerja kita di bagian transaction journal. Kita klik transaction journal, lalu di bagian date from kita masukkan tanggal transaksi awal, transaksinya ya teman-teman, yaitu tanggal 2 bulan 4 tahun 2021. Di bagian itu kita masukkan tanggal akhirnya, yaitu tanggal 29 bulan 4 tahun 2021. Oke, di sini kita dapat melihat jurnal yang sudah kita kerjakan tadi, hasil dari transaksi yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu pada transaksi tanggal 2, yaitu modal pada kas sebesar 50 juta. Tanggal 4, beban gaji pada kas sebesar 10 juta. 10 juta di debit dan 10 juta di kredit. Lalu tanggal 7, perlengkapan pada kas kecil sebesar 4 juta di debit dan 4 juta di kredit. Lalu tanggal 4 bulan 4, pendapatan bunga pada kas sebesar 500.000 di debit dan 500.000 di kredit. Dan tanggal 17 yaitu beban sewa pada kas sebesar 1.500.000 di debit dan kas 1.500.000 di kredit. Tanggal 20, kendaraan pada kas, di mana kendaraan 15 juta di debit dan kas 15 juta di kredit. Dan transaksi tanggal 23 yaitu beban listrik pada kas, di mana beban listrik 350.000 di debit dan kas 350.000 di kredit. Dan transaksi yang terakhir yaitu tanggal 29, beban lain-lain pada kas, di mana beban lain-lainnya sebesar 1.200.000 di debit ya teman-teman, dan kasnya sebesar 1.200.000 di kredit. Nah, inilah jurnal yang kita kerjakan tadi. Begitulah cara input transaksi jurnal umum pada Mayok. Baiklah teman-teman, jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf karena di sini kita masih sama-sama belajar. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari kami, and see you again.